Halo adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolektor yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Salam sejahtera anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru Alin berharap kita semua dalam keadaan sehat. Meskipun sampai saat ini kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi Bu Guru Alin percaya ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk terus memuji Tuhan, beribadah dan belajar firman Tuhan. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Bu Guru Alin undang kita semua bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah
kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan pimpin dan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sangat hebat. Dia senantiasa memberikan kita kekuatan dan Dia memberikan kita kemenangan ketika kita menghadapi banyak persoalan. Mari anak-anak dengan penuh sukacita kita naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh Pendeta Evi Mutiara. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian bersama Yesus, aku bisa. Siapkan hati, duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, senang sekali
kita boleh bersama-sama beribadah dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya semua kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Bevi akan mendahului dengan satu cerita. Ada seorang anak namanya Tony. Tony ini dia masih muda, dia masih umur 9 tahun. Ya. Suatu kali ketika hari sudah mulai gelap, mamanya bilang, "Tony, kamu kok masih di sini? Nanti semakin gelap loh." Kenapa ya Tony ya? Tony itu disuruh mamanya nganterin pakaian ke orang-orang yang mencuci pakaian lewat mamanya. Nah, si Tony ini dia bingung. Dia bilang, "Mama, sebenarnya saya takut karena bentar lagi gelap." Wah, mamanya pikir, tapi Tony kan kasihan yang punya baju. Kalau mereka mau butuh gimana? Terus, tapi saya takut jalan sendirian. Dan ini jalanan itu juga semakin sepi kalau malam. Mamanya juga pikir, tapi gimana ya? Papanya belum pulang, papanya pergi ke kota. Terus mamanya bilang gini, Tony percaya Tuhan Yesus kan? Ayo kita berdoa sama Tuhan Yesus supaya kamu tidak takut lagi. Terus Tony pikir, iya ya, kenapa saya nggak berdoa ya? Terus dia bilang sama mamanya, "Mama, ayo kita berdoa." Kemudian mereka berdoa. Setelah itu Tony percaya Tuhan Yesus akan menolongnya. Dia dengan berani, terus dia ambil itu pakaian dan dia pergi mengantarkannya. Nah, anak-anak, dari cerita itu kita lihat bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, maka tugas yang diberikan pasti dapat kita lakukan dengan baik. Nah, itulah yang dialami oleh Daud dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Daud, kita tahu dia adalah seorang gembala. Apa yang Daud lakukan setiap hari? Dia menjaga kambing domba papanya. Bukan minggu lalu dia sudah diurapi. Kok dia masih menggembalakan kambing domba? Nah, Daud memang sudah diurapi, tetapi belum waktunya Daud untuk naik tahta jadi raja Israel. Karena Saul masih memerintah sebagai raja. Daud perlu mempersiapkan diri dan Tuhan mempersiapkan dia. Ya, anak-anak, Daud itu sangat sayang sama kambing dombanya. Tuhan sedang melatih Daud untuk memperhatikan rakyatnya ketika dia menjadi raja nantinya. Nah, anak-anak, kalian tahu bagaimana Daud sebagai gembala yang baik ketika ada seekor domba yang terancam oleh binatang liar, entah itu singa atau beruang, maka Daud akan dengan sigap dia pergi, dia lari kejar itu binatang, dan dia akan melawan itu singa atau beruang. Nah, anak-anak, sungguh luar biasa. Daud tidak berpikir begini, cuma 1 ekor saja masih banyak yang lain. Terus ngebiarin di domba atau kambing itu ditangkap sama binatang liar. Tetapi dia akan menjaga, dia akan memperhatikan dengan baik semua domba gembalaannya. Nah, anak-anak, sampai pada satu waktu ada seorang pegawai papanya datang, ya. Dia bilang, "Daud, papamu memanggil kamu pulang." Ya, dia pulang dan dia lihat papanya sedang duduk. Terus Daud bilang, "Papa, kenapa? Kenapa saya dipanggil?" Papanya bilang, "Daud, kamu bawa makanan. Pergi lihat kakakmu, ya, bawa makanan dan juga ini ada keju. Bawa untuk pemimpin pasukan kakak-kakakmu
kakakmu di sana. Coba kamu cek apakah mereka sedang baik-baik di sana. Anak-anak tahu apa yang sedang terjadi? Ternyata waktu itu sedang ada perang yang terjadi antara orang Israel dengan orang Filistin. Nah, Daud bilang, "Oke, Papa." Daud ini anak yang baik, dia selalu dengar-dengaran papanya. Terus dia pergi. Dia pergi sampai di medan pertempuran itu, dia senang, dia lihat, waduh, prajurit itu semuanya gagah-gagah semua. Dan dia dalam hatinya, kakakku ada di sini loh, kakakku termasuk itu tentara-tentara yang gagah perkasa itu. Nah, sampai di sana dia cari. Ada satu orang yang bawa dia kepada kakaknya. Anak ingat siapa nama kakak-kakaknya? Iya, yaitu Eliab, Abinadab, sama Syama. Ya, jadi dia diantar kepada Eliab. Dia bilang, "Kakak, ini makanan yang saya bawa dari rumah dari papa." Ya, kakaknya itu menerima dengan senang. Ya, terus dia lihat lagi, Daud itu amatin, dia lihat pasukan ini hebat ya, semuanya berbaris dengan luar biasa, berbaris dengan tegap semua. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari seberang. Jadi posisinya anak-anak, Daud dengan tentara Israel itu ada di atas satu bukit sebelah sini, kemudian di sebelah sana itu adalah barisan musuh. Dan dari barisan musuh itu terdengar ada suara begini bicaranya. "Woi, mana kirim pendekarmu sini? Wah, kirim jagoanmu ke sini, hadapi saya." Daud dengerin baik-baik. Dia sedang mencari siapa yang bicara itu. Gak lama ada suara lagi dari seberang. "Ngapain kalian berbaris? Saya bilang kirim satu jagoanmu, 1 lawan 1, hadapi aku." Wah, Daud mau lihat. Ternyata ada satu orang yang badannya tinggi sekali, kurang lebih 3 meter. Wow, dia sedang jalan turun. Jadi anak-anak, antara bukit sebelah sini tempat orang Israel dengan bukit di sebelah sana itu ada lembah, ya, ada lembah. Nah, si orang ini lagi jalan turun ke lembah. Dan di depannya ada seorang prajurit lagi yang membawakan senjatanya. Anak-anak tahu senjatanya itu adalah tombak, dan mata tombaknya itu beratnya 9 kilo. Yang bawanya itu terhuyung-huyung, berat bawanya. Bayangin tuh ya, kalau tombak itu jatuh ke kaki kita, belum diapa-apain kita pasti udah sakit gitu kan ya. Nah, anak-anak, setelah itu belum selesai, dia masih bicara lagi. "Hei, orang-orang Israel, ayo turun hadapi aku. Kalian ini cepat turun, kirim jagoanmu." Terus dia bicara begitu. Jadi anak-anak, orang-orang Israel yang dengar dan lihat orang yang besar ini, mereka sudah mulai ketakutan, mereka gelisah, mereka takut sekali. Orang ini tidak hanya sampai di situ, dia bilang, "Sini, kalau kalian bisa mengalahkan aku, maka semua kami akan jadi budakmu. Tapi kalau kalian yang kalah, saya akan jadikan makanan binatang liar." Anak-anak dengar itu, Daud jadi marah. "Hei, kenapa kalian diam aja? Kenapa dia itu mau ngejek kamu, kamu diam aja? Kalian ini kan barisan pasukan dari Tuhan. Kenapa kalian jadi begini takut?" Dengar itu kakaknya juga gak senang. Kakaknya Eliab datang begini, lihat. Kamu ngomong apa? Emang kamu berani? Kamu datang ke sini cuma mau lihat kami dikalahkan kan? Kamu memang jahat. Kakaknya pikir Daud itu datang sengaja mau lihat mereka kalah. Tapi Daud tidak mau lawan kakaknya. Dia pergi lagi ke orang lain, dia bilang, "Hei, kenapa kamu diam aja? Lawan itu orang." Tapi
Tapi semua pada takut. Daud bilang, kita ini anak Tuhan, kita ini akan ditolong oleh Tuhan. Tapi mereka tetap takut. Sampai akhirnya kedengaranlah sama Raja Saul. Saul bilang itu, siapa yang bisa dan berani maju menghadapi si raksasa ini? Saya akan memberikan dia jabatan, kasih uang, bahkan boleh menjadi menantu raja. Hadiahnya luar biasa. Tapi anak-anak tahu tidak ada yang berani. Sampai akhirnya ada seorang datang kasih tahu sama Raja Saul, Raja, ada satu orang tuh, dia berani tuh mau lawan si raksasa itu. Raja bilang, cepat panggil dia ke sini. Terus dibawalah Daud menghadap Raja Saul. Waktu Raja Saul lihat, ya ampun, kecil banget ini orang tubuhnya. Bagaimana bisa kalahkan si raksasa itu? Dia bilang, kamu yakin mau lawan itu raksasa? Iya Raja, aku ini sering melawan singa dan juga beruang. Karena saya ini adalah seorang gembala. Saya akan bisa menghadapi orang itu. Kata Raja Saul, ya udah, ini pakaian perang saya, kamu boleh pakai. Jadi Raja Saul lepaskan baju zirahnya, dikasih ke Daud, perisainya, pedangnya, ketopongnya juga. Waktu Daud pakai, Daud nggak bisa jalan karena berat. Akhirnya dia lepasin. Dia nggak mau pakai baju perang, jadi dia pergi, dia turun. Kalian tahu waktu si raksasa besar ini lihat Daud datang, dia bilang gini, kalian, saya bilang kirim jagoan, yang kalian kirim ini anak kecil datang bawa tongkat, emang saya anjing apa? Wow. Daud bilang, saya datang bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, bukan dengan pedang. Saya datang dalam nama Tuhan. Kamu boleh datang bawa persenjataan, tapi saya datang dalam nama Tuhan. Anak-anak tahu si raksasa ini yang namanya Goliat itu, dia tambah ganas. Oke, sini, saya akan jadikan kamu makanan binatang liar. Daud juga tidak takut. Daud sangat percaya bahwa nama Tuhan itu akan menolong dia. Dia maju, dia sebelumnya sudah ambil batu yang licin, batu kali, dia taruh di dalam kantongnya. Anak-anak, kemudian si Goliat ini dia ganas sekali sama Daud. Kemudian dia minta itu tombaknya, dan dia lempar itu tombaknya ke arah Daud. Wah, Daud menghindar seperti dia menghindar terkaman dari binatang liar. Nah, anak-anak, dia berhasil menghindari serangan daripada si Goliat ini. Kemudian dia mengeluarkan batu yang sudah dia ambil tadi itu, dan dia pasang di dalam umbannya. Kemudian dia putar, dan dia lempar ke arah Goliat, dan kenalah di jidatnya Goliat. Dan kalian bisa bayangkan si Goliat yang besar itu dia goyang, terhuyung-huyung, akhirnya dia jatuh di tanah. Bunyinya bong gitu kali ya. Nah, anak-anak, akhirnya Goliat yang besar itu, yang kuat itu jatuh. Ya. Daud maju, dia yakin bahwa sekarang dia pasti menang karena dia sama Tuhan, bukan dengan kekuatan dia sendiri. Dan kalian tahu, bukan hanya sampai di situ. Daud kemudian bawa pedang, dia mendekati si Goliat ini dan dia potong lehernya. Akhirnya terpisahlah kepala dengan badannya si Goliat ini. Sedangkan orang-orang Filistin yang ada di seberang sana, mereka semua mulai kocar-kacir, mereka semua mulai bingung. Jagoan mereka sudah kalah. Mereka semua lari. Dan pasukan Israel juga kejar mereka.
Jadi terjadilah pertempuran dan akhirnya pasukan Filistin itu kalah. Nah, anak-anak, sungguh luar biasa. Ya, musuh itu boleh besar sekali, pasukan musuh itu boleh hebat sekali, tetapi bersama dengan Tuhan, kita lihat Daud yang badannya kecil, dia bisa memenangkan pertempuran itu. Bukan karena Daud itu hebat, karena dia itu seorang gembala yang biasa lawan singa sama beruang, bukan. Tetapi karena Tuhan, karena nama Tuhan, Daud tidak mau Tuhan itu diejek. Dia maju. Di dalam nama Tuhan itu ada kuasa, dia percaya. Nah, anak-anak, kita lihat dari cerita ini bahwa Daud itu bisa menang karena Tuhan yang menolong dia. Sekalipun si raksasa itu, si Goliat itu sepertinya masalah yang besar sekali, yang menakutkan sekali. Tetapi Daud tahu bersama dengan Tuhan, dia akan bisa mengalahkan si jagoan musuh ini. Dan buktinya Tuhan sungguh menolong Daud. Dan apa yang terjadi? Pasukan Israel ini semua mereka berseru, bersorak, Allah Israel hebat, Allah Israel hidup, Allah Israel. Nah, anak-anak, ketika kita berani bersama dengan Tuhan, maka nama Tuhan akan dipuji dan ditinggikan. Anak-anak, Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah inilah berkuasa. Dia adalah menara yang kuat buat kita untuk berlindung dan kita bisa terbentengi dari serangan musuh. Nah, anak-anak, seperti Daud ditolong oleh Tuhan, demikian juga Tuhan akan menolong kita. Kalian masih ingat dengan cerita Tony tadi? Tony pertamanya dia takut, tetapi ketika dia datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, akhirnya dia dapat keberanian, dia dapat kekuatan, dan dia berani melangkah dan berhasil mengalahkan ketakutannya. Nah, anak-anak, ketika kita ada di dalam kesulitan apapun, kalian ingat bahwa kita punya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Dia kita akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan menghadapi musuh apapun itu. Raksasa kita mungkin beda-beda. Mungkin sekarang raksasa kita adalah corona, ya, yang buat kita sangat takut. Mungkin musuh kita saat ini adalah ketakutan kita menghadapi belajar dengan sistem online. Rasanya susah banget ya untuk menyesuaikan diri. Berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita ulangi sekali lagi. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa, ada kekuatan yang akan membuat kami kuat menghadapi musuh kami. Kami percaya Engkau akan menolong kami ketika kami berseru kepada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan ingatkan kami bahwa di dalam nama Tuhan, Tuhan akan menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah.
Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, Guru Alin mengingatkan kita semua untuk meletakkan persembahan kita di dalam amplop. Nanti ketika pandemi ini udah selesai, kita akan membawa persembahan ke gereja. Nah, mari anak-anak kita naikkan pujian Tuhan adalah Gembalaku. sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Kami juga bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan. Ketika kami sudah kembali ke gereja, kami akan mengumpulkannya di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan tanamkan itu dalam hati kami. Kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak semua, Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi dari anak-anak yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Wah, luar biasa. Bu Guru Ali melihat semuanya mengumpulkan dan hasilnya mantap. Nah, untuk minggu ini mengingatkan kembali kalian untuk firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pendeta Evi. Kita akan mengerjakan aktivitas. Seperti apa aktivitas untuk minggu ini? Ayo kita lihat bersama aktivitas minggu ini.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah